Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang berada di Pasar Pusat Pekanbaru Riau, di tengah pusat kota Pekanbaru. Sekarang dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya, celaka besar bagi orang yang menipu, yaitu orang yang apabila menyuruh orang lain menimbang, katanya penuh-penuhkanlah takaran dan timbangan. Tetapi apabila dia menimbang sendiri, dikuranginya jumlah timbangannya. Mereka itu lupa bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, di mana suatu hari nanti seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimbang pula amal buruk dan kebaikannya. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya sekarang berada pada pusat perdagangan. Ini di pusat perdagangan di Pekanbaru Riau, Indonesia. Nah, sekarang ini kita akan menguraikan sedikit apa yang terkait dengan ayat ini. Nah, masalah penipuan sekarang ini sudah melewati komputer, melalui HP, melalui online, dan segala macam cara. Nah, kalau kita tidak hati-hati, banyak sekali penipuan-penipuan, bukan hanya melalui perjudian, tapi juga melalui hadiah-hadiah yang dijanjikan ternyata kosong. Juga melalui perdagangan dari rumah ke rumah, penjualan barang-barang. Ada yang menjualnya melalui hipnotis. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang ini berbagai-bagai macam penipuan itu terjadi adalah akibat perekonomian yang semakin sulit, juga akibat manusia semakin mudahnya melakukan kejahatan dan penipuan, dan juga akibat kerakusan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus berhati-hati. Umpamanya di siang hari kita di rumah, pintu selalu kita buka. Nah, ini kadang-kadang di siang bolong terjadi perampokan, pencurian. Orang tidak takut-takut lagi. Karena itu hati-hati dimanapun kita berada, apakah di dalam mobil, di dalam rumah, bahkan sekarang di dalam masjid pun kita selalu berada dalam keadaan kecemasan. Karena ada saja orang gila yang mengganggu imam, mengganggu ketua masjid, mengganggu jamaah. Nah, dan bermacam-macam bentuk, bermacam-macam cara.
Yang penting kita hati-hati dan selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa, insya Allah kalau kita dalam kendaraan, mulailah dengan membaca Bismillahi majriha wal mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian selalu kita berserah diri kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, dengan selalunya kita berdoa, berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai malapetaka yang tidak kita duga. Dan kemudian kalau terlanjur kita berhadapan dengan masalah yang tak pernah kita duga sebelumnya, bacalah doa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian, nah, dalam perjalanan laut begitu pula banyak yang tidak terduga. Ada pula yang tidak terduga dalam bidang administrasi pelayaran. Tidak sedikit pula kondisi cuaca di dalam perjalanan. Apalagi sekarang ini sudah bulan September. Ini biasanya di laut suasana dalam keadaan gelombang agak besar. September, November, Desember, dan puncaknya Januari dan Februari. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita selalu berdoa kepadanya dan bertemanlah kemana pergi, karena apa yang tak terduga oleh kita bisa dipikirkan oleh teman. Begitu pula kalau teman yang terlupa, kita bisa pula mengingatkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita senantiasa berzikir. Jadi dimanapun kita berada, berzikirlah. Berzikir kehadiratnya. Diisi nafas kita itu dengan zikir, mengingat kepadanya. Dan selalu berniat dengan baik. Kalau ada orang yang susah dalam perjalanan, kita harus membantunya. Karena banyak yang tidak terduga, kadang-kadang kita yang dalam keadaan susah, ada saja orang yang akan membantu kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, agama pun mengajarkan kepada kita agar selalu waspada, agar selalu zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu berzikir, insya Allah jiwa kita pun akan tenteram, yang disebut dengan ala bidzikrillah tatma'innu qulubuhum. Yang menggembirakan sekarang ini Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya dapat informasi dari Prancis, ada dari Prancis, dari Italia. Yang paling menggemparkan adalah dari Prancis dan Italia, di mana ribuan jumlahnya mu'alaf di sana. Mereka memilih masuk Islam, ribuan mu'alaf. Nah, ditambah lagi di Filipina, begitu juga, Masya Allah. Padahal propaganda, surat kabar, majalah, informasi tentang Islam begitu negatifnya di Eropa. Nah, ternyata informasi yang negatif itu tidak mengurangi bagaimana orang mencintai Islam dan masuk Islam. Sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, udkhulu afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iza jaa nasrullahi wal fathu, apabila datang pertolongan Allah,
Iza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, wal fathu, dan hari kemenangan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, banyaknya orang-orang yang berbondong-bondong memasuki agama Allah. Orang yang berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudara para pendengar sekalian, saya di waktu kecil dulu berada di daerah terpencil di Kabupaten Kampar, dan suasananya ya di pinggir hutan. Kira-kira 62 tahun yang lalu saya merasa sedih karena merasa terpencil. Sedangkan orang-orang di pasar kebanyakan orang-orang non-Islam, ada dari orang Tionghoa, ada orang India. Mereka itu berpakaian bersih dan berpakaian bagus, sedangkan kami dari anak-anak Melayu di kampung-kampung memakai pakaian yang sangat-sangat sederhana, itu ke itu saja. Akhirnya saya mengatakan, kok orang Islam kok kelihatannya rendah, orang yang non-Islam kelihatan begitu tinggi. Itu waktu kecil. Nah, semakin lama dewasa saya pindah ke kota kabupaten, pindah pula ke ibu kota provinsi, dan selalu berkunjung ke ibu kota negara, Jakarta. Nah, ternyata saya lihat orang-orang yang beragama Islam, orang-orang berdakwah, juru dakwahnya ternyata kaya-kaya, hebat. Dan di bangku perkuliahan juga saya memasuki fakultas hukum, masuk sospol, dan masuk tentang ilmu perbandingan agama, dan banyak hal yang saya masuki ketika saya berkelana dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain. Saya memasuki IAIN, UIN, memasuki UNRI, Universitas Riau. Saya memasuki UIR, Universitas Islam Riau. Saya memasuki UI dan memasuki UGM. Nah, setelah itu barulah saya perbandingkan dan saya sadar, ternyata saya yang merasa rendah selama ini karena faktor lingkungan saja. Lingkungan saya berada di pinggir hutan, di daerah terpencil, saya merasa rendah. Tapi setelah saya berada di tempat yang lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat, banyak bertemu dengan orang-orang hebat. Dan akhirnya saya membaca kehebatan para ilmuwan muslim masa lalu. Ketika saya berkunjung dari perpustakaan ke perpustakaan lain, saya menemukan nama Al-Biruni, saya menemukan nama Ibnu Sina atau Efesain, saya menemukan Averroes atau Ibnu Rushd. Banyak para ilmuwan ahli matematika tentang logaritma. Itulah nama Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan matematika muslim pada abad yang ke-8. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita setelah memperbandingkan, mempelajari, mengamati, akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan satu jalan yang benar, menunjukkan satu kemuliaan. Akhirnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah membimbing kita secara pribadi, membimbing masyarakat kepada jalan yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Allah memberikan bimbingan kita semua kepada jalan yang lurus. Demikianlah para minta hormat, lain kali kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين
ودوا لو تدهن فيدهنون